kamu tertarik dengan dunia perkantoran, yuk simak video ini karena kita akan mengidentifikasi manajemen kantor dan kesekretariatan kantor. Pertama, kita harus tahu apa itu manajemen kantor. Manajemen kantor adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan berbagai aktivitas di dalam kantor untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi apa yang menjadi fungsi utama dari manajemen kantor. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan kantor dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, pengorganisasian atau organizing, di mana kita dapat mengatur sumber daya agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Ketiga, pengarahan atau directing, yaitu memberikan instruksi dan bimbingan kepada karyawan. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling, di mana manajemen kantor berfungsi untuk mengevaluasi dan memastikan pekerjaan sesuai dengan standar. Dari fungsi utama tersebut, kita dapat mengetahui tujuan dari manajemen kantor, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Kedua, memastikan kelancaran operasional kantor. Dan yang ketiga, mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam perusahaan. Itu dia penjelasan mengenai manajemen kantor. Selanjutnya kita akan masuk mengenai kesekretariatan kantor. Kesekretariatan kantor adalah kegiatan administratif yang dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi, seperti mengelola dokumen, menyusun jadwal, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Adapun tugas utama dari kesekretariatan kantor. Yang pertama, mengelola surat menyurat, seperti menerima, mengarsipkan, dan mendistribusikan surat. Kedua, menyusun jadwal dan mengatur agenda pimpinan. Ketiga, mengelola dokumen dan arsip kantor. Keempat, menerima dan melayani tamu, serta komunikasi internal maupun eksternal. Yang kelima, menyusun laporan administrasi dan dokumentasi. Dari sini, kita dapat mengetahui peran seorang sekretaris dalam kantor. Yang pertama, sebagai penghubung antara pimpinan dan juga karyawan. Kedua, sebagai pengelola informasi dan data penting perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai koordinator dalam pengelolaan jadwal dan kegiatan kantor. Untuk poin nomor 3, tentang perbedaan manajemen kantor dan kesekretariatan kantor. Aspek yang pertama yaitu fokus utama. Untuk manajemen kantor berfokus kepada pengelolaan kantor secara keseluruhan, dan untuk kesekretariatan kantor berfokus pada administrasi dan komunikasi kantor. Untuk aspek kedua yaitu ruang lingkup. Untuk manajemen kantor memiliki ruang lingkup perencanaan, organisasi, dan pengawasan kerja. Untuk ruang lingkup kesekretariatan kantor, yaitu pengelolaan dokumen, jadwal, dan komunikasi. Selanjutnya, untuk peran utama dari manajemen kantor, yaitu memastikan efisiensi operasional kantor, dan tugas utama dari kesekretariatan kantor adalah mendukung manajemen melalui tugas administratif. Dan yang terakhir, contoh tugas dari manajemen kantor, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional kantor. Untuk contoh tugas dari kesekretariatan kantor, yaitu surat menyurat, jadwal pimpinan, dan pengarsipan. 4, yaitu contoh kasus. Yang pertama, untuk manajemen kantor, kami membuat situasi proyek sering tertunda, dokumen berantakan. Untuk solusinya, yang pertama untuk membuat SOP kerja, lalu menggunakan aplikasi komunikasi, dan melakukan briefing rutin, yang mana akan menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat, rapi, dan tepat waktu. Untuk contoh kasus dari kesekretariatan kantor, kami mengambil situasi jadwal CEO yang berantakan, email penting terabaikan. Untuk solusinya yaitu membuat atur kalender digital, lalu mengirim pengingat meeting, dan mengelola email dan arsip dokumen. Yang mana hasilnya adalah jadwal yang teratur, komunikasi yang lancar, dan perusahaan makin profesional. Selanjutnya adalah poin nomor 5, yaitu pentingnya manajemen kantor dan kesekretariatan dalam perusahaan.
Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, di mana pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan. Data dan dokumen tersusun rapi untuk analisis. Selanjutnya adalah memastikan kelancaran komunikasi, di mana informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan, administrasi yang rapi, mencerminkan profesionalisme. Nah, itulah dia seluruh penjelasan mengenai manajemen kantor dan juga kesekretariatan kantor. Semoga apapun yang sudah dijelaskan dalam video ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye-bye.